Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Nah, nanti di sini ada 7M yang merupakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam usaha itu. Ya, mulai saja kita lanjut ke M yang pertama. M yang pertama itu ada man atau manusia. Tentunya di sini manusia dibutuhkan ya untuk mengelola usaha yang akan kita jalankan. Mulai dari orang yang bagian memproduksi, yang menangani masalah keuangan, yang melakukan penjualan, dan lain-lainnya. Tentunya hal-hal tersebut perlu dilakukan oleh manusia. M yang kedua itu ada money atau uang. Nah, di sini uang dibutuhkan juga pastinya. Untuk memulai suatu usaha kita pasti membutuhkan yang namanya modal. Modal usaha itu bisa kita dapatkan bisa dari modal pribadi alias uang pribadi gitu ya, atau melalui pinjaman. Pinjaman pun bisa dari berbagai macam jenisnya, mulai dari pinjaman ke teman, ke keluarga, atau bisa juga ke bank. Nah, jika meminjam ke bank itu perlu ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Atau yang ketiga, kalian bisa mendapatkan modal dari para investor. Investor biasanya tertarik pada suatu usaha itu, dilihat dulu usahanya kemungkinan akan menguntungkan atau tidak. Dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari perhitungan-perhitungan datanya. Nanti kita akan belajar tentang BEP, tapi tidak di video ini nih. Nah, biasanya pada dasarnya nih ya, investor itu melihatnya dari break even point-nya. Break even point itu berapa lama sih usaha ini akan mengembalikan modal atau uang dari uang awal gitu ya, yang kita keluarkan untuk memulai suatu usaha ini. Berapa lama balik modalnya gitu. Ada yang bisa sampai berbulan-bulan, ada yang kurang dari 1 bulan. Itu tergantung dari jenis produk yang dijual dan tingkat atau banyaknya penjualan yang dilakukan. Seperti itu. Jadi sumber modal itu bisa didapatkan dari 3 jenisnya. Bisa dari modal pribadi, modal pinjaman, atau modal dari investor. Seperti itu. Yang ketiga, M yang ketiga itu ada material atau bahan ya. Di dalam memproduksi suatu usaha atau memulai suatu usaha, ketika memproduksinya itu pasti membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku di sini itu kalian bisa membeli dari persediaan yang ada di pasaran atau bisa membuat atau memproduksi sendiri gitu bahan bakunya. Misalkan kalian mau membuat um, pisang goreng misalkan. Nah, kalian membuat sebuah lahan menanam pisang sendiri kayak gitu. Itu bisa. Atau misalkan kalian dengan cara membeli pisang mentahnya dari penjual-penjual yang ada di pasar. Itu pun bisa. Jadi sumber material itu bisa dari berbagai macam sumber juga ya. Nah, ini pastinya kita butuhkan material. Kalau tidak punya bahan baku, produksi tidak akan jalan. Penjualan pun tidak akan jalan. Seperti itulah ya. Ini ada mesin atau peralatan ya. Nah, di sini kalau digambarnya kalau dalam skala besar seperti itu mesinnya. Mesin-mesin produksi di di pabrik ya, di pabrik-pabrik besar gitu. Nah, ini kalau dalam skala kecil, kalian kalau misalkan tadi bikin pisang goreng, yang kalian membutuhkan peralatannya apa saja? Paling kompor, katel, kayak gitu ya. Yang kalian butuhkan masih peralatan-peralatan sederhana seperti itu. Jadi peralatan, tadi bahan baku itu termasuk ke dalam modal juga yang nanti perlu kita perhitungkan. Bahan baku yang digunakan dalam satu kali produksi berapa, terus peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika untuk memulai suatu usaha itu berapa totalnya. Nah, itu masuk nanti ke perhitungan BEP. Seperti itu. Kelima, M yang kelima itu ada metode atau cara kerja.
Nah, cara kerja di sini maksudnya apa? Jadi cara kerja di sini itu berbagai macam cara kerja yang dilakukan dalam usaha, mulai dari cara memproduksi, cara mengelola keuangan, pokoknya segala kegiatan yang berlangsung atau yang terlaksana di suatu usaha, itu kita perlu tahu dulu nih cara kerjanya seperti apa. Minimal cara kerja untuk memproduksi suatu produk aja, gitu. Supaya kita bisa menghasilkan suatu produk. Nah, itu ya cara kerja. Di sini pasti dibutuhkan. Nah, untuk mengetahui cara kerja pun kita harus latihan terlebih dahulu. Untuk menciptakan suatu pisang goreng yang nikmat pun itu perlu latihan terlebih dahulu. Cara kerja dalam memilih produk yang unggulan itu seperti apa, tingkat kematangannya seperti apa, itu perlu tahu dulu. Kita harus belajar, latihan terlebih dahulu ya. Jadi kita harus merumuskan cara kerja seperti apa yang bisa menghasilkan produk-produk terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yang keenam, enam itu ada market atau pasar. Nah, di sini kita harus tahu juga produk kita itu pasarnya itu udah terbentuk atau belum. Nah, pasar di sini tuh maksudnya adalah pembeli-pembeli potensial. Udah ada belum yang kemungkinan akan membeli produk kalian? Jika belum terlihat, maka kalian harus melakukan promosi-promosi supaya orang-orang yang belum tahu menjadi tahu minimalnya. Yang sudah tahu, kalian harus bisa menggait mereka supaya orang yang sudah tahu kalau kalian lagi jualan itu tertarik untuk membeli. Sehingga kalian terjadilah penjualan. Nah, tidak sampai situ aja, kalian harus bisa membuat si konsumen tersebut merasa puas. Gitu ya. Nah, hal-hal itu masuk ke dalam bagian marketing. Tuh, kalian harus bisa menguasai bagian-bagian marketing tadi ya. Jadi marketing itu tidak hanya tentang penjualan saja, tapi berbagai macam aspek yang ada di dalam pemasaran tersebut. Penjualan itu hanyalah sebagai ujung atau capaian atau goal ya, tujuan. Tujuan dari pemasaran adalah penjualan, terjadinya penjualan. Itu ya. Yang ketujuh, tujuh itu ada information atau informasi. Nah, ini juga kita harus punya nih. Informasi tentang apa? Nah, di awal kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu, analisis pasar. Nah, itu kan berupa informasi hasilnya. Apa yang harus kita riset? Misalkan tentang ketertarikan konsumen terhadap suatu jenis makanan. Seperti itu perlu dilakukan riset. Kenapa kita perlu melakukan riset? Karena ketika menciptakan suatu produk, kita jangan sampai menciptakan suatu produk yang kira-kira tidak akan diterima oleh pasar gitu ya, tidak diterima oleh konsumen. Jangan sampai menciptakan produk seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu keinginan konsumen itu kayak gimana, kebiasaan-kebiasaan konsumen itu kayak gimana biasanya, dan hal-hal apa saja yang biasanya dibutuhkan. Seperti itu. Jadi semakin lengkap informasi yang kita miliki, maka nanti kita akan bisa menciptakan suatu produk yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga penjualan pun akan semakin meningkat. Itu pentingnya informasi. Dan juga informasi pun tidak hanya dari konsumen saja, dari pesaing pun kita harus tahu. Kelebihan-kelebihan dari pesaing itu apa saja sih yang bisa kita tiru. Kemudian informasi dari diri sendiri juga kalian harus tahu. Produk kalian kekurangannya apa saja. Nah, informasi-informasi itu yang perlu kalian ketahui supaya usaha kalian itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah ketujuh M. 7M yang biasanya dijadikan sebagai sumber daya dasar yang perlu kalian ketahui dan miliki ketika memulai suatu usaha. Untuk video ini cukup sekian saja. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya saja di komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.